Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Widi Prastio. Saya adalah mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit yang saya ketahui tentang Sayyid Qutb dan tafsirnya fi Zilal Quran. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai tafsir fi Zilal Quran, maka kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan sang penulisnya atau mufasirnya, yakni Sayyid Qutb. Beliau memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Syadzili. Beliau lahir pada 9 Oktober tahun 1906 Masehi di Mesir. Pada masa kecilnya, beliau hidup di lingkungan yang Islami dan sangat memperhatikan Al-Quran, sehingga pada umur 10 tahun beliau sudah mampu menghafal Al-Quran. Kemudian ketika beranjak dewasa, beliau berkuliah di Universitas Darul Ulum pada tahun 1929 dengan mengambil jurusan sastra. Nah, selama masa kuliahnya itu, beliau banyak terpengaruh terhadap berbagai pemikiran dan pendekatan Barat. Yang mempengaruhinya salah satunya adalah tokoh yang bernama Abbas Mahmud Al-Aqad. Nah, kemudian beliau juga aktif menulis di majalah Abrom, yakni majalah terpopuler di Mesir kala itu. Singkat cerita, beliau lulus dengan gelar LC dalam bidang sastra pada tahun 1933. Kemudian setelah lulus kuliah, beliau bekerja di alma maternya sebagai dosen. Beliau juga bekerja di Kementerian Pendidikan selama 8 tahun dari 1933 sampai 1951. Nah, ketika beliau bekerja di Kementerian Pendidikan itu, beliau diberi kesempatan untuk mempelajari metode dan berbagai pemikiran Barat. Beliau dikirim pada tahun 1948 dikirim ke Amerika untuk mempelajari berbagai pendekatan dan pemikiran Barat. Beliau belajar di 3 universitas sekaligus, yakni di Stanford University, Wilson Teacher College, dan Greeley College. Kemudian beliau juga berkesempatan untuk mengunjungi berbagai negara Eropa seperti Swiss, Inggris, dan Italia. Nah, sebelumnya kan beliau sempat tertarik dengan berbagai pendidikan Barat, makanya beliau juga menerima tawaran itu. Beliau lalu pergi ke Amerika untuk mempelajari seperti apa sih pendidikan Barat itu. Nah, namun dalam perjalanan intelektualnya di Barat, beliau menyaksikan dan memahami bahwa peradaban Barat itu maju dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi sebenarnya mereka itu rapuh disebabkan adanya paham materialisme yang bisa mengaburkan pemahaman tentang Tuhan. Kemudian di Amerika itu kan pemerintahnya juga sangat pro terhadap Israel dari dulu sampai sekarang, dan itulah yang menyebabkan Sayyid Qutb tidak lagi tertarik terhadap berbagai pemikiran Barat, apalagi juga karena melihat masyarakatnya yang cenderung bebas di situ. Minuman keras boleh, judi boleh, dan hal-hal yang dilarang dalam Islam itu dibolehkan di sana. Hal itulah yang membuat Sayyid Qutb tidak lagi tertarik dengan berbagai pendekatan dan pemikiran Barat, sehingga beliau memilih untuk lebih menyuarakan dan menggerakkan nilai-nilai Islam dalam berbagai
pemikirannya dan karya-karyanya. Kemudian sekembalinya Said Qutb dari Amerika, beliau aktif menulis berbagai topik keislaman. Karena beliau yakin bahwa hanya syariat Islamlah yang dapat menyelamatkan manusia dari faham barat seperti materialisme yang tidak pernah memiliki kepuasan. Nah, karena Said Qutb ingin fokus mengkaji dan menulis tentang khazanah Islam, itu mendorong beliau untuk berhenti dari pekerjaannya di Kementerian Pendidikan. Selain itu, beliau juga berhenti dari Kementerian Pendidikan karena menganggap bahwa kebijakan dari Kementerian Pendidikan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dia yakini karena terlalu tunduk terhadap pemerintah Inggris. Singkat cerita, tak lama setelah beliau pulang dari Amerika, kemudian beliau berhenti dari Kementerian Pendidikan itu, beliau lalu bergabung ke organisasi Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya, organisasi Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi dakwah, namun mereka memiliki sayap politik yang ingin mewujudkan syariat Islam secara menyeluruh di berbagai aspek, khususnya di pemerintahan. Karena mereka merasa gerah akibat westernisasi barat di negara Timur Tengah yang menyebabkan runtuhnya semangat kalangan umat muslim dalam menjalankan syariat Islam. Dari organisasi inilah Said Qutb menjadi tokoh yang cukup berpengaruh karena beliau cenderung lebih berani dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya dibanding tokoh sebelumnya seperti Syekh Hasan Al-Banna yang cenderung lebih soft. Nah, Said Qutb meyakini bahwa organisasi ini merupakan garda terdepan dalam menghadapi berbagai tantangan seperti Zionisme, salibisme, dan kolonialisme. Namun, perjalanan perjuangan Said Qutb tidaklah mulus. Pada tahun 1955, beliau ditahan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasir dengan tuduhan berkomplot untuk menggulingkan pemerintahan. Lalu beliau dikurung dan dijatuhi hukuman 15 tahun kerja berat. Walaupun pada tahun 1964 beliau dibebaskan, namun itu tidak bertahan lama karena setahun setelahnya beliau kembali ditahan dengan tuduhan yang semakin menguat, yakni dituduh berkomplot untuk merencanakan pembunuhan ke Presiden Gamal Abdel Nasir. Kenapa sih mereka ini berseteru? Karena Gamal Abdel Nasir ini menganggap Said Qutb dan Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman karir politiknya, karena dirinya ingin mewujudkan Mesir yang modern, yang lebih terbuka dengan peradaban-peradaban barat. Sedangkan Said Qutb menolaknya, menganggap bahwa paham barat ini adalah paham yang tidak bagus, tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka karena itulah Said Qutb dianggap sebagai ancaman bagi karir politik Gamal Abdel Nasir, sehingga pada saat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 911 Tahun 66 di Mesir, Presiden memiliki kewenangan untuk menahan siapapun yang dianggap bersalah tanpa proses hukum. Sehingga pada tanggal 29 Agustus tahun 1966, Said Qutb dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Mesir. Walaupun demikian, karya-karyanya dan perjuangannya masih terus hidup hingga saat ini. Salah satunya adalah tafsir fi Zilal Quran yang akan kita bahas sehabis ini. Lalu kita ke pembahasan utamanya, yakni profil tafsir fi Zilal Quran. Tafsir ini ditulis dengan bahasa Arab yang terdiri dari 6 jilid dengan rata-rata ketebalan setiap halamannya itu 600 halaman.
Kemudian ada juga versi terjemah yang berbahasa Indonesia, diterbitkan oleh Gema Insani Press. Yang saya miliki itu berformat PDF. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya di internet, sudah banyak. Nah, versi terjemahnya ini sekitar 400 sampai 500 halaman ketebalannya di setiap jilidnya. Nah, di video kali ini saya juga akan menggunakan versi terjemahnya supaya lebih mudah memahami, walaupun tentu versi terjemah ini tidaklah seakurat versi aslinya yang berbahasa Arab. Alasan kenapa tafsir Fizil Al-Quran ini bisa ada dilatar belakangi oleh permintaan teman Said Qutb, yakni Dr. Said Ramadan, yang merupakan pemilik majalah Al-Muslimun, yakni majalah pemikiran Islam yang diterbitkan secara berkala setiap bulan. Salah satu hal yang istimewa dalam tafsir ini adalah tahapan penulisannya, yakni tidak seperti tafsir-tafsir pada umumnya yang ditulis dalam kondisi yang mufasirnya itu merdeka, bisa menyusunnya dengan tenang. Tafsir ini itu di tahap akhirnya disusun di dalam penjara. Jadi tafsir Fizil Al-Quran ini ditulis dari tahun 1952 sampai 1962, yang bisa dikelompokkan menjadi 3 tahap. Tahap pertama yakni ketika temannya itu Dr. Said Ramadan meminta Said Qutb untuk menulis serial artikel bulanan di majalah Al-Muslimun. Di situ Said Qutb menulis tafsir surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 103. Kemudian di tahap kedua, yakni di Oktober tahun 1952 sampai Januari tahun 1954, di sini Said Qutb tidak lagi menulis di majalah Al-Muslimun, tetapi Said Qutb berencana akan meneruskan tafsirnya secara utuh sebagai kitab tersendiri yang diterbitkan di Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah dengan tema Nahwa Mujtama Islami, menuju masyarakat Islam. Nah, di tahap kedua ini Said Qutb berhasil menyelesaikan juz 1 sampai 16. Kemudian di tahap selanjutnya, di tahap ketiga, itu adalah tahap penyempurnaan, yakni pada Januari 1954 sampai seterusnya. Di tahap ketiga ini beliau berhasil menyempurnakan tafsirnya, walaupun beliau sedang menjalani hukuman di penjara karena dituduh berkomplot untuk menggulingkan pemerintahan Mesir. Nah, di situ di penjara itu beliau disiksa. Namun ajaibnya beliau tetap bisa menulis dan menyempurnakan tafsir Fizil Al-Quran ini. Lalu dalam menyajikan tafsirnya, Said Qutb memiliki ciri khas sendiri. Bisa kita lihat di surah Al-Baqarah, di penafsiran surah Al-Baqarah. Di situ beliau memaparkan pendahuluan terlebih dahulu sebelum menafsirkan surah Al-Baqarah. Pendahuluan ini berisikan abstrak dari keseluruhan surah Al-Baqarah ini. Bisa dilihat di sini beliau menjelaskan bahwa surah ini termasuk kelompok surah-surah pertama yang turun sesudah hijrah, dan ia merupakan surah terpanjang di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian karena ini masih bagian penafsiran awal, beliau menjelaskan mengenai urutan surah dan ayat-ayat yang tersusun dalam mushaf Al-Quran itu bersifat tauqifi,
yakni berdasarkan petunjuk wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian barulah beliau menggagas bahwa surah Al-Baqarah ini memiliki dua tema pokok. Yang pertama yakni seputar sikap Bani Israel terhadap dakwah Islamiyah di Madinah, tanggapan mereka dan sikap mereka kepada Rasulullah SAW, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sikap jamaah muslimah pada masa awal pertumbuhannya dan persiapannya untuk memikul amanat dakwah dan khilafah di muka bumi. Beliau menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah itu berkisar seputar dua persoalan pokok itu. Kemudian beliau mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki tema serupa. Seperti kita lihat di sini di surah Al-Baqarah ayat 1 dikelompokkan sampai Al-Baqarah ayat 29. Kemudian beliau menyajikan pengantar yang berisikan gambaran umum tentang ayat-ayat yang dikelompokkan itu, lalu menjelaskan tujuan-tujuannya dan meringkas ayat-ayat yang dikelompokkan itu dalam pengantar ini. Barulah kemudian beliau menyajikan penafsiran dengan tema yang lebih spesifik. Di sini contohnya surah Al-Baqarah ayat 2 itu diberi tema keunikan Al-Quran. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 3-4 diberi tema ciri-ciri golongan muttaqin. Selanjutnya, sumber penafsiran yang ada dalam tafsir fi zilal Quran ini adalah perpaduan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'i. Mengenai metodenya, yang digunakan adalah tahlili, yakni menganalisis segala aspek yang dikandung dalam suatu ayat dengan disusun sesuai urutan mushaf. Contohnya bisa kita lihat di penafsiran beliau pada surah Al-Baqarah ayat 188 ya. Di situ kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون, yang memiliki arti, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Kemudian Said Qutb di sini mengutip riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta tetapi tidak ada alat bukti, lalu dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab, dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram karena bukan haknya. Kemudian Said Qutb juga mengutip pendapat dari para tabi'in di sini yang berkata, janganlah kamu berperkara ke pengadilan padahal kamu tahu bahwa kamulah yang zalim atau yang salah. Beliau juga mengutip hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya yakni innama ana basyarun wa innama ya'tinil khasmu fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdi lahu wa man qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar
falyahmilha aw liyadharha, yang berarti sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa, maka boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengemukakan argumentasinya daripada sebagian yang lain, sehingga aku memenangkannya. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya untuk mendapat hak orang muslim lainnya sesuai argumentasi yang dikemukakannya, itu adalah sepotong api neraka, maka biarlah ia membawanya atau meninggalkannya. Kemudian Said Qutb menjelaskan Al-Baqarah ayat 188 ini beserta riwayat yang digunakan untuk menafsirkannya dengan argumentasinya, dengan pemikirannya. Di bagian sini ya, bisa dilihat di situ beliau Said Qutb berpendapat demikian, Nabi Agung SAW menyerahkan kepada mereka karena merekalah yang mengetahui hakikat gugatan yang sebenarnya. Maka, disinilah pemikiran beliau. Keputusan hakim tidak menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal. Sebab keputusan hakim itu hanyalah kelaziman lahiriah, sedang dosanya itu tetap ditanggung oleh orang yang curang. Lalu di sini terlihat di bagian selanjutnya bahwa urusan peradilan dalam masalah ini dihubungkan dengan takwa kepada Allah, sebagaimana masalah qisas, wasiat, dan puasa. Semuanya itu tersusun rapi dalam tubuh manhaj ilahi yang saling melengkapi. Jadi Said Qutb di sini bisa terlihat ya, keinginan beliau untuk mewujudkan syariat Islam secara menyeluruh bisa terlihat, karena beliau di sini berpendapat bahwa manhaj ilahi merupakan satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Maka meninggalkan satu aspek dan menggunakan aspek yang lain berarti beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Jadi teman-teman tahu ya, kalau sumber penafsirannya itu perpaduan antara bil ra'i dan bil ma'thur, sebagaimana contoh yang kita lihat tadi. Kemudian metodenya juga tahlili karena menguraikan segala aspek yang terkandung dalam suatu ayat. Lalu dominan corak yang ada dalam tafsir Fizil Quran ini adalah adabil istimai, yakni kolaborasi antara nilai-nilai sastra dan nilai-nilai kemasyarakatan. Contohnya bisa kita lihat dalam penafsiran surah An-Nisa ayat 2. Kita baca dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Yang artinya, berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Di sini bisa kita lihat bahwa saya ikut menjelaskan bahwa penyelewengan harta anak yatim ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat tempat ayat ini pertama turun, yang disebabkan oleh pengaruh pola kehidupan jahiliyah. Kemudian dijelaskan selanjutnya, beliau menyebutkan bahwa kita melihat kejadian-kejadian seperti ini, yakni penyelewengan harta anak yatim di kalangan jahiliyah modern kita, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Harta anak yatim seringkali dimakan dengan berbagai tipu daya oleh para pemegang wasiat, meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya dan ada petugas negara yang mengawasinya. Namun dalam hal ini undang-undang tidak efektif karena hanya bersifat pengawasan yang lahiriah saja. Kemudian Said Qutb menjelaskan bahwa tidak ada yang efektif dalam penerapan undang-undang itu tanpa adanya takwa.
sebab takwa itu merupakan pengawasan internal dalam hati. Kemudian Said Qutb berpendapat bahwa undang-undang itu tidak efektif tanpa adanya takwa. Karena apabila seseorang bertakwa, maka dia akan merasa bahwa ketika saya melanggar undang-undang dan peraturan, maka berarti saya telah melanggar Tuhan, telah mengkhianati Tuhan. Sehingga gemetarlah dirinya, takutlah dirinya, sebab dirinya selalu merasa diawasi Tuhan. Nah, dalam hal ini kemudian Said Qutb menjelaskan, ketika sesudah turun An-Nisa ini, para pemegang wasiat kala itu yang memelihara harta anak-anak yatim demikian antusiasnya untuk memisahkan harta anak yatim dari harta mereka karena takut terjerumus ke dalam dosa yang besar. Begitu. Jadi Said Qutb berpendapat bahwa dunia ini tidak dapat diperbaiki hanya dengan undang-undang dan peraturan saja, akan tetapi harus diikuti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penafsiran surah An-Nisa ayat 2 ini dapat dipahami bahwa corak penafsiran yang ada dalam tafsir Fijl Quran ini adalah adabil ijtimai, karena beliau mengaitkan tuh antara problem di lingkungan beliau, yakni banyak harta anak yatim yang ditilep, diselewengkan, walaupun sudah ada yang mengaturnya. Kemudian dengan penafsiran surah An-Nisa ini beliau memberikan solusi bahwa takwa itu adalah yang paling efektif untuk mengatasi berbagai penyelewengan, seperti pada kasus penyelewengan harta anak yatim. Jadi seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan mengenai tafsir Fijl Quran ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.